Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. How I love you, Lord. Ku cinta kamu, Yesus. Ku puji kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cinta kau. Ku cinta kau, Yesus. Ku puji kau, Yesus. Ku sembah kau,
raba ya raba shiki baba baba. Iriri dama ya rala sherara. Kurala kana maya rala sherere. Iri nama ya raba shiki baba baba baba. Turun memenuhi setiap kami Tuhan. Amen. Awan kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami mau buka seluruh hati kami untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan.
exalt thee. I exalt thee. Oh, Biar musik saja. We feel your presence in this place. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang ditinggikan atas setiap keluarga saat ini. Kau yang ditinggikan atas setiap pribadi lepas pribadi. Kau yang ditinggikan atas segala sesuatu Tuhan. Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Kau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Tidak ada Allah yang lain Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kemenangan ada di tempat ini Tuhan. Kemenangan ada dalam setiap rumah-rumah kami. Kemenangan ada atas setiap problema kami. Kemenangan ada atas setiap sakit penyakit kami Tuhan. Oleh karena firman-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang kembali lagi bertemu di doa pagi. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita mari hari ini kita mau belajar dari seorang raja, yaitu Raja Daud ya. Bagaimana seorang Raja Daud pada waktu dia diurapi, dia nggak langsung menjadi raja, tapi dia mengalami begitu banyak problema kehidupan. Dia mengalami begitu banyak Goliat dalam kehidupannya. Tapi at the end dia mengalami kemenangan, yaitu dia menjadi raja. Mari kita sama-sama hari ini kita buka di 1 Samuel ayat yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, perhatikan sejak hari itu dan seterusnya. Kita tahu Daud adalah seorang penggembala kambing domba. Tapi bagaimana seorang Daud itu bisa menjadi seorang raja bangsa yang besar, yaitu raja bangsa Israel. Tentunya Daud diproses Tuhan. Tentunya Daud mengalami yang namanya lembah. Tentunya Daud mengalami apa yang namanya struggle dalam kehidupannya. Yang pertama, kita langsung bahas bagaimana Daud itu menang atas setiap rasa takut, minder dan juga intimidasi. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Pada waktu itu Daud disuruh sama ayahnya untuk pergi ke medan pertempuran. Tujuannya bukan untuk berperang, tapi tujuannya untuk menengok kakak-kakaknya dan juga untuk mengirim makanan. Tapi apa yang terjadi ketika Daud itu sampai ke medan pertempuran? Terkadang di dalam kehidupan kita ada pertempuran, ada medan-medan yang kita harus hadapi. Tentunya kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, ketika kita itu menghidupi firman Tuhan,
pasti kita akan mengalami kemenangan. Kita akan lihat di ayat yang ke-28. Apa kata kakaknya Daud ketika Daud itu datang? Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 29, tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Kita lihat di ayat yang ke-28, kakaknya Daud sendiri, kakak kandungnya, itu ngece Daud, "Kamu itu hanya seorang pengembala kambing domba 2-3 ekor. Ngapain kamu ada di tempat pertempuran seperti ini? Kamu tuh gak layak." Seringkali banyak sekali intimidasi dalam kehidupan kita. Seringkali ada kata-kata orang lain, mungkin bahkan kata-kata orang tua kita sendiri, atau mungkin kata-kata suami istri kita sendiri, atau kata-kata anak kita sendiri yang menyakitkan hati kita, sehingga membuat kita khawatir, takut, terintimidasi, sehingga kita gak bisa meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Daud itu tidak berpusing-pusing ria dengan kata-kata kakaknya. Dia tidak sakit hati dengan kata-kata kakaknya. Dia tetap fokus dengan apa yang terjadi pada bangsanya, yaitu bangsa Israel sedang mengalami ketakutan. Dia mau berusaha untuk menjadi seorang pahlawan. Dia mau berusaha bagaimana caranya bangsa Israel ini kuat daripada ketakutan. Hari ini saya yakin sejak hari ini akan banyak bangkit pahlawan-pahlawan di dalam keluarga-keluarga. Akan banyak bangkit pahlawan-pahlawan di tengah-tengah perusahaan-perusahaan. Akan bangkit pahlawan-pahlawan di tengah gereja Tuhan. Saya tahu kata-kata intimidasi ini seringkali mungkin berdengung di dalam hati kita. Bahkan saya secara pribadi minggu lalu saya mengalami yang namanya diintimidasi sama musuh. Saya mengalami apa yang namanya diintimidasi oleh kata-kata orang. Ketika sesuatu hal terjadi di perusahaan, di kantor di mana saya bekerja, ketika ada seorang yang sakit, di situ saya langsung ditelepon sama beberapa teman-teman kantor. Ditelepon, "Kamu nggak ngelakuin tes nanti kamu ketularan loh," dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya di WA, di telepon, di info teman-teman, itu kayak di dalam hati saya itu ketakutan. Iya ya, apa ini saya ini nggak ketularan ya, seperti itu. Sempat saya itu terintimidasi. Kemudian saya telepon ke suami saya telepon ke pemimpin rohani saya telepon Cieni kayak gitu ya. Saya tanya seperti itu, apakah saya harus melakukan tes untuk membuktikan kalau saya ini nggak tertular seperti itu ya. Sekali lagi pada waktu itu, pada hari Jumat malam, saya ingat bukan masalah tes atau tidak tesnya, tapi pada malam hari itu saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu saya hanya berbahasa roh. Saya berbahasa roh ketika saya mengalami rasa takut, bukan hanya perkara kemarin minggu, tapi apapun yang saya alami, saya berbahasa roh. Saya cuma hanya berbahasa roh. Saya nggak ngerti saya harus berdoa apa kepada Tuhan. Saya hanya mau menegatkan hati saya kepada Tuhan. Saya nggak mau ombang-ambingkan dengan kata-kata manusia, karena saya tahu siapa Tuhan dalam kehidupan saya, karena siapa tahu siapa yang memegang kehidupan saya, karena siapa tahu siapa yang membela kehidupan saya. Bukankah firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, bahkan sakit penyakit pun tidak akan berani ada di dalam kehidupan kita. Hari ini ketika malam itu, ketika setelah saya berbahasa roh, saya mengalami kemenangan di dalam hati saya. Saya mengalami kemenangan di dalam roh saya. Dan ketika roh saya itu menang atas intimidasi, besoknya ketika ada orang yang berkata hal yang sama, itu tidak pernah ngefek lagi dalam kehidupan saya. Saya tetap cek, saya tetap tes, dan puji Tuhan, hasilnya itu sesuai dengan harapan saya. Puji Tuhan, semua karena kemuliaan nama Tuhan. Tapi intinya adalah bagaimana kita itu meraih kemenangan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan dengan pikiran kita. Seperti kata Raja Daud, saya lanjut di ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin." Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Kunci kemenangan kita adalah jangan tawar hati. Hari ini kalau Anda hari ini menonton dengan orang di kanan kiri, Anda katakan jangan tawar hati. Karena
kunci kemenangan kita adalah ketika kita ini tidak tawar hati. Karena Amsal berkata di Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi di hari-hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi di sini dikatakan anak-anak Tuhan, kita harus menjadi kekuatan bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa membawa lebih banyak orang untuk mengalami kemenangan. Itu yang pertama, di mana Daud tidak pakai yang namanya baju sirahnya Saul hari itu, tapi dia hanya menggunakan yang namanya dia tidak tawar hati. Yang kedua, kemudian setelah Daud menang atas perkataan, yaitu intimidasi dari saudara-saudaranya. Yang kedua, ketika dia menghadapi Goliat, ya. Kita tahu Goliat ini pada waktu itu mengutuki Daud di 1 Samuel 17 ayat yang ke-43. Dikatakan orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi parah Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, yang kedua ini adalah ngomong tentang bagaimana kita bisa menang atas kutuk. Kutuk ini ngomong tentang kutuk dosa, kutuk ini ngomong tentang sakit penyakit, kutuk ini ngomong tentang hutang piutang. Hari itu ketika Daud memberanikan dirinya untuk pergi ke medan peperangan, tentunya dia harus berhadapan dengan Goliat yang tubuhnya sangat besar dibanding dengan Daud, bahkan dibanding dengan begitu banyak orang Israel yang sedang berkumpul, begitu banyak prajurit-prajurit orang Israel yang sudah siap untuk berperang dengan menggunakan pedang dan tongkatnya. Tapi hari itu Daud itu tidak membawa pedang dan tongkatnya. Kita tahu ya, hari itu apa yang Daud bawa. Kita lihat ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bagaimana seorang Daud yang masih muda, ya dikatakan di sini Daud itu belum ada jabatan apa-apa. Ya, dia sudah diurapi menjadi raja, tapi dia belum menjadi raja. Tapi bagaimana dia bisa meninggikan nama Tuhan di atas setiap kutukan-kutukan Goliat, di atas setiap kutuk-kutuk kata-kata seorang Goliat yang lagi dieluk-elukan, lagi ditinggi-tinggikan. Hari ini kita tidak boleh meninggi-tinggikan masalah kita, bahkan masalah yang sedang terjadi bagi dunia ini. Yang kita perlu tinggikan adalah nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan atas keluarga kita, atas kota kita, atas bangsa kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan menyediakan kemenangan bagi orang yang meninggikan namanya. Hari ini siapa yang kita bawa untuk kita menghadapi setiap kutukan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita masih jatuh bangun dalam dosa. Hari ini jangan berdoa buat dosa tersebut. Hari ini jangan bergumul dengan dosa tersebut. Tapi bagaimana hari ini kita itu meninggikan nama Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita mendatangkan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya yakin kalau Daud berani berkata kepada Goliat, itu bukan cuma hanya sekedar kata-kata menantang, tapi ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kata-katanya itu kata-kata yang lahir daripada hubungan dengan Tuhan. Kata-kata iman, kata-kata yang bukan hanya membuat musuh itu takut, tapi kata-kata yang juga menguatkan hatinya Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan peperangan itu. Hari ini saya berdoa buat setiap Anda yang masih terikat dengan hutang piutang, Anda yang masih terikat dengan yang namanya kehidupan yang namanya besar pasak daripada tiang. Percayalah, Anda tahu, Anda sadar, seringkali itu menjadi habit yang buruk. Percayalah, hari ini ketika Anda meletakkan setiap dosa, setiap kelemahan Anda di bawah kaki Tuhan, dan Anda mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan Anda meninggikan Tuhan, Anda mengalami yang namanya jam-jam doa yang tidak biasa, Anda menambah jam-jam doa yang tidak pernah Anda lakukan. Di situ Tuhan itu akan berperkara bersama dengan Anda. Di situ Tuhan akan berperkara bersama Anda. Tentunya ya bersama-sama dengan kita, bukan dengan kita tidak berbuat apa-apa. Ya, hari ini percayalah kalau kita itu menang atas kutuk.
apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tapi kalau masih ada kutuk-kutuk dalam kehidupan kita, masih ada kutuk-kutuk yang membelenggu hati dan pikiran kita, hari ini biar Tuhan sendiri yang melepaskan. Hari ini biar Tuhan sendiri yang menyadarkan kepada kita ada kutuk apa dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita masih jatuh bangun di dalam dosa karena ada kutuk-kutuk, mungkin pernah ada perkataan-perkataan orang tua kita yang mengutuki kita hari ini. Mari kita sama-sama hari ini kita berdoa biar segala kutuk-kutuk itu dilepaskan hari ini, karena kita ini sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saya rindu ketika saya dipercayai sama Yeni dan tim untuk sharing di doa pagi hari ini. Saya bergumul beberapa hari apa yang Tuhan rindu untuk Tuhan kerjakan pada pagi hari. Tuhan cuma bilang, aku rindu umat-umatku menang. Aku rindu banyak gereja Tuhan menang. Aku rindu banyak anak-anak yang disebut orang Kristen mengalami kemenangan. Itu kerinduan Tuhan. Mari kita sama-sama menangkap kerinduan hati Tuhan hari ini. Itu hatinya. Itu hatinya. Tuhan tidak pernah merindukan yang namanya kecelakaan. Tuhan tidak pernah merindukan yang namanya sakit penyakit. Tuhan tidak pernah merindukan kita mengalami dan dikungkung yang namanya kutuk dosa. Tapi Tuhan rindu kita mengalami kemenangan. Karena Dia sudah menang 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan kemenangan itu adalah bagian Anda dan saya. Hari ini just receive, just terima kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Kalau Daud hari ini menang atas Goliat, hari ini apapun Goliat dalam kehidupan Anda, sakit penyakitkah, kutuk-kutuk keturunankah, hari ini akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah Daud itu menang atas intimidasi, kemudian Daud itu menang atas setiap kutukan orang Filistin. Yang ketiga, setelah Daud mengalami kemenangan, bukannya Saul semakin cinta kepada Daud. Padahal waktu itu Saul adalah yang menjadi raja atas Israel. Artinya Saul adalah yang paling tertinggi di kerajaan Israel. Harusnya Saul itu cinta kepada Daud. Di satu sisi memang iya dia cinta kepada Daud. Tapi di satu sisi ada satu kebencian yang besar. Ya, kita tahu bagaimana Saul itu benci banget kayak gitu ya. Benci banget sama Daud. Sampai akhirnya di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Ya, kita baca banyak ayat hari ini. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9 dikatakan, dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Pada waktu itu bagaimana Daud itu menang atas sakit hati, menang atas kepahitan. Karena harusnya Daud itu bisa memberontak kepada Tuhan. Bukankah aku yang sudah mengalahkan Goliat sehingga Israel itu mengalami kemenangan? Tapi kenapa Saul benci kepada aku? Kenapa Saul itu iri? Bukan hanya sampai dibenci, bukan hanya berhenti di iri, bahkan ingin membunuh Daud. Mungkin hari ini kita sedang mengalami yang namanya hati yang pahit, hati yang sukar untuk memaafkan, hati yang penuh dengan dendam, hati yang ketika kita berkata, iya aku mau mengampuni, tapi kemudian ketika permasalahan terjadi lagi, akhirnya keluar dendam itu lagi dalam hatimu. Artinya hatimu itu belum menang atas namanya kepahitan. Tuhan rindu hari ini memulihkan hatimu. Tuhan rindu hari ini memberikan hati Bapa kepada engkau. Hari ini bukan masalah dengan orang yang hari ini Anda benci, tapi hari ini permasalahannya dengan engkau. Tuhan hendak berurusan dengan engkau pada pagi hari ini. Bagaimana sikap dan respon Daud ketika Saul mengejar-ngejar dia? Bagaimana respon dan sikap Daud ketika Saul itu ingkar janji? Harusnya Saul itu memberikan anak pertamanya kepada Daud menjadi istrinya. Tapi berbeda apa yang terjadi. Seringkali apa yang terjadi dalam realita kehidupan ini berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi apakah kita hari ini benci? Apakah hari ini kita kepahitan? Jangan biarkan hidupmu itu pahit hari ini. Tapi biarkan hidupmu itu mengecap buah-buah yang manis yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Karena sekali lagi itu adalah bagian kita. Seringkali kalau kita itu merasa kita itu hidupnya kok gini-gini aja ya, hidup kita kok gak mengalami kemenangan ya, bukan karena Tuhan gak menyediakan, karena jas kita gak mengambilnya aja. Seperti ibarat kalau kita itu menginap di sebuah hotel ya, menginap sebuah hotel, di situ dikatakan hotel ini sudah include dengan misalnya sudah include dengan breakfast and dinner seperti itu ya. Kadang-kadang ada kalau hotel itu memberikan bukan hanya breakfast aja tapi dinner aja. Tapi hari itu Anda
Anda enggak membaca dengan seksama, Anda hanya breakfast aja. Sehingga pada waktu dinner, mungkin dinner itu adalah makanan-makanan yang lebih mewah daripada breakfast ya. Makanan-makanan yang mungkin banyak seafoodnya, banyak makanan-makanan yang mahal. Tapi karena Anda tidak melihat di voucher pembelian hotel itu kalau ada dinnernya, akhirnya Anda melewatkan yang namanya dinner itu. Seringkali kita seperti itu sebagai anak Tuhan. Kita hanya tahu bagian anak Tuhan itu hanyalah sedikit aja. Karena apa? Karena kita tidak merenungkan firman Tuhan. Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini loh yang membawa kita itu kaya akan segala sesuatu. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, segala masalah, segala intimidasi seperti yang saya ceritakan tadi, tapi itu tidak akan berlama-lama dalam kehidupanmu. Itu hanya just lewat. Tujuannya untuk membuat kita naik level, tujuannya untuk membuat iman kita meningkat. Just itu. Tujuannya bukan berlama-lama dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita sama-sama semakin hari semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Semakin hari itu semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari mendekat kepada Tuhan bukan untuk mencari berkatnya, bahkan bukan untuk mencari kemenangannya, tapi hanya karena kita mencintai Tuhan. Seperti kayak lagu tadi yang pertama, My First Love is Jesus. Ketika saya menyanyikan lagu itu, saya ingat pertama kali pada waktu di bangku SMA kelas 2, saya mengalami kasih Tuhan pertama kali. Saya mengalami cinta Tuhan pertama kali, meskipun sejak kecil orang tua saya mendidik saya dengan cara Kristen. Meskipun sejak TK saya ada di sekolah Kristen. Tapi pada waktu saya duduk di SMA 2 pada waktu usia 16 itu, saya mengalami kasih Tuhan. Bagaimana cinta pertama saya itu adalah Tuhan. Sebelum saya bertemu dengan suami saya sebelum saya bertemu dengan tentunya sebelum jadi suami jadi pacar ya, saya tahu Tuhan itu adalah yang terutama dalam kehidupan saya, dan itu adalah suatu hal yang saya pegang sampai hari ini. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan, bagaimana Daud itu bisa menang atas setiap sakit hatinya, bagaimana dia nggak marah sama Saul. Ya, di sini dikatakan, langsung kita lompat aja ke 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Pada waktu itu Daud itu dikasih kesempatan. Ya, Daud itu dikasih kesempatan untuk membunuh Saul. Karena ketika Daud itu dikejar-kejar sama Saul, pada waktu itu mereka bertemu ya. Nggak sengaja mereka bertemu, kemudian orang-orang di sekitarnya Daud tuh bilang, itu loh Saul udah dekat sama kamu, ini waktunya untuk balas. Tapi apa yang dikatakan sama Daud? Di 1 Samuel 24 ayat yang keempat, lalu berkatalah orang-orang pada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 5, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat 6, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Hari ini bagaimana Daud bisa menang atas sakit hatinya, yaitu bagaimana dia itu menghormati sebuah otoritas. Bagaimana dia menghormati otoritas Saul, orang yang diurapi Tuhan, padahal dikatakan sebenarnya roh Tuhan itu sudah undur daripada Saul. Tapi bagaimana seorang Daud itu hatinya bisa respect, bisa menghormati. Hari ini bagaimana hati kita itu bisa menghormati orang-orang yang menyakiti hati kita, meskipun dia itu gak layak untuk dihormati. Itu yang Tuhan menantikan di hati kita. Bagaimana kita bisa respect, bagaimana kita bisa honor. Karena ketika Daud itu honor, ketika Daud itu respect dengan Saul, di situ pengurapan Tuhan atas kehidupan Daud itu semakin bertambah. Justru bukan malah pergi, tapi semakin bertambah. Hari ini ketika Anda respect, mungkin Anda honor dengan orang-orang yang selalu menyakiti hati Anda tetap mengasihi, Anda tetap mengampuni. Karena mengampuni itu sebuah keputusan. Di situ percayalah, ada kemenangan di dalam hatimu. Percayalah, di situ ada pengurapan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya pengurapan itu bukanlah ketika Anda didoakan sama pendeta yang kaliber. Sesungguhnya bukan ketika Anda diurapi oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi pengurapan adalah lahir di dalam hubungan intim Anda dengan Tuhan. Lahir dari sikap-sikap hati Anda. Di situ minyak itu akan turun dalam kehidupan Anda. Di situ ada urapan Roh Kudus yang akan mengalir di dalam kehidupan Anda. Amin. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, bagaimana orang itu bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita tahu waktu itu Daud menjadi seorang pengembara. Dia bukan hanya ada di satu tempat, tapi dia ke satu tempat ke tempat lain. Dan akhirnya sampailah dia ke gua yang disebut Gua Adulam.
Ya, apa yang terjadi ketika Daud di Gua Adulam? Ini yang paling interesting. Ini yang paling excited ketika saya ngomong ini. Di 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan 1 Samuel 20 ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Pada waktu itu Daud tidak sukar sendiri, tidak fokus dengan dirinya sendiri, padahal dia sedang dikejar-kejar sama Saul. Ya, dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini hal yang luar biasa, bagaimana Daud itu masih mau meraih kemenangannya, tapi dia itu bisa mengajak orang-orang yang mengalami kesukaran, orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang sedang pesakitan, itu ada bersama-sama dengan dia dan Daud menjadi pemimpinnya. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20, tapi 400. Ini ngomong tentang bagaimana kita bisa berdampak ke dalam sebuah komunitas. Bagaimana Anda bisa berdampak bagi connect group Anda. Bagaimana hari ini Anda bisa berdampak dengan komunitas-komunitas Anda, entah keluarga Anda, entah teman-teman kantor Anda, entah pegawai-pegawai dan karyawan-karyawan Anda di dalam setiap perusahaan Anda. Karena orang yang menang itu adalah orang yang memenangkan hidup orang lain. Amin. Sampai hari ini meskipun kita masih ibadah online, kita tetap adalah pemenang-pemenang jiwa. Kita adalah penjala-penjala jiwa. Kemenangan terjadi ketika kita memenangkan hidup orang lain, bukan kemenangan diri kita sendiri. Hari ini ketika saya menceritakan apa yang saya alami kepada orang-orang yang sering kali cerita kepada saya minggu-minggu ini, banyak sekali yang terjadi ketika saya cerita. Di situ mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Di situ mereka dapat kekuatan yang baru. Benar juga ya C ya. Dan satu orang juga bercerita ada asisten rumah tangganya yang sakit padahal lagi hamil dan lain sebagainya. Dia takut dan lain sebagainya, terintimidasi dan lain sebagainya. Saya menceritakan apa yang saya alami minggu lalu. Dan kebetulan orang itu cerita kepada saya. Ya, ketika itu saya memberikan kekuatan bagi dia dan di dalam hidup saya, di dalam hati saya itu kayak ada kemenangan lagi. Saya bisa menguatkan orang lain, tentunya bukan kekuatan saya sendiri tapi ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Mari kita menang bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kita menang atas setiap intimidasi, kita menang atas setiap kutuk-kutukan dalam kehidupan kita. Tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Kita menang atas setiap rasa sakit hati kita. Dan yang terakhir, ayo kita memenangkan lebih banyak orang untuk Kristus. Amin. Karena firman Tuhan berkata yang ayat paling terakhir di Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Dan saya percaya hari ini kemenangan adalah bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang sakit Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Orang-orang yang hari ini mungkin juga saudara-saudara mereka yang sakit Tuhan. Keluarga dekat mereka sakit Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami tahu kemenangan itu sudah terjadi Tuhan. Atas setiap sakit penyakit Tuhan. Kami cabut Tuhan. Setiap sakit penyakit itu sampai ke akar-akarnya Tuhan. Hari kami berkata Tuhan, setiap virus apapun itu tidak berkuasa dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami Tuhan. Kami berkata pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan hal-hal yang baik Tuhan. Biar kami memikirkan semua yang baik, semua yang mulia itu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami memikirkan hal yang baik Tuhan, maka Kau akan merilis sesuatu dalam roh kami. Maka kesembuhan secara jasmani itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Hari juga berdoa Tuhan, buat setiap pegawai-pegawai Tuhan, buat setiap karyawan-karyawan Tuhan yang hari ini perusahaannya Tuhan mungkin sedang mengurangi beberapa tenaga kerja. Hari ini Tuhan berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap langkah-langkahmu. Mungkin lembah kekelaman Tuhan izinkan, tapi percayalah ada janji kemenangan ketika kita ini memegang firman Tuhan. Hari ini jadilah kuat, jangan pernah lengah dengan perkataan manusia, karena Tuhan adalah panji-panji kemenanganmu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap komunitas-komunitas, yaitu setiap connect group hari ini Tuhan. Kami berkata setiap connect group semakin kuat, semakin berakar kuat di dalam Kristus. Mereka bukan hanya mengalami kemenangan sendiri Tuhan, tapi mereka akan melihat kemenangan di dalam kelompok, yaitu sel grupnya. Mereka mengalami kemenangan bahkan sampai ke keluarga-keluarganya Tuhan. Kemenangan bukan hanya ngomong tentang kemenangan di bidang finansial, tapi kemenangan di dalam kerohanian. Ada kerohanian-kerohanian yang semakin bertumbuh Tuhan. Ada iman-iman yang meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar iman-iman ini bukanlah iman yang biasa Tuhan, tapi justru di musim ini Tuhan, Kau akan membangkitkan Tuhan lebih banyak pahlawan-pahlawan yang iman di akhir zaman Tuhan. Mereka sanggup Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh mereka. Mereka sanggup untuk mengalahkan setiap goliat-goliat mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Hari ini gereja-gereja Tuhan dipakai untuk semakin kuat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dipakai untuk semakin besar. Bukan besar secara gerejanya, tapi orang-orangnya Tuhan. Tapi karena gereja itu ngomong tentang siapa. Gereja itu bukan ngomong tentang tempat, tapi gereja itu ngomong siapa. Kami akan melihat gereja Tuhan bersatu. Kami akan melihat gereja Tuhan semakin hari semakin bergandengan tangan. Sampai melihat kemuliaan nama Tuhan dinyatakan setiap kota-kotamu, bahkan setiap bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan dengan imanmu. Mari izinkan Tuhan bekerja sejak hari ini. Yes, terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami terima kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus atas hidup kami, keluarga kami, bisnis, pekerjaan kami, dan apapun Tuhan yang hari ini menjadi pergumulan hidup kami. Karena kami tahu kemenangan adalah menjadi hak dan bagian kami hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kasih-Nya bagi setiap hidup kita. Sehingga hidup kita tidak pernah berkekurangan, tapi hidup kita selalu mengalami kelimpahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau dipermuliakan atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.